pertama, cukup wajib dia berwudu dengan melaksanakan yang wajibnya saja, yaitu fardu wudu karena waktu sudah sempit, karena waktu sholat sudah mau habis. Yang kedua, cukup atau wajib melaksanakan yang wajibnya saja dalam wudu karena airnya sedikit. Bihaitsu la yakfi illal fardhu. Sedikit itu mungkin hanya cukup untuk fardunya saja. Tuh ayatnya sedikit. Itu. Kalau kita sempurnakan membasuh muka 3 kali, mungkin sampai tangan dan bagian kaki. Itu. Nah itu harus, itu wajib sekali-sekali saja yang berangkat. Jangan sampai gak kelar dulu. Itu. Sisanya pakai tayamum saja. Kalau begitu kira-kira nggak cukup, tayamum aja dari awal, ngapain dulu? Air cuma 1 gelas atau 1 botol, ini nggak ada lagi air. Kalau pakai wudu ini nggak cukup, mendingan buat minum, tayamum aja kalau memang benar-benar nggak ada air. Falau kana ma'ahu ma'un la yakfi li tatimmati tuhrihi intalatha aw atas sunana aw ittaja ila al-fadili li'aqshin muhtaramin harum istimalu fi syai'in minas sunani. Apabila di dekatnya itu ada air, tapi airnya gak cukup untuk menyempurnakan yang sunnah-sunnahnya, hanya cukup untuk yang wajibnya saja. Atau air ini sebetulnya cukup kalau kita melaksanakan wudu beserta sunnah-sunnahnya, tapi ini saya butuh sisanya. Sisa buat apa? Buat minum. Haus, butuh sisanya buat minum. Nah, ketika itu harum isti'maluhu, maka haram menggunakan untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Yang tadinya sunnah wudu itu dapat pahala, ketika kondisi seperti tadi malah dapat dosa. Dapat dosa. Ada air 1 ember, kita mau gunakan untuk wudu, air cuma itu-itunya saja. Kalau kita wudu sempurna, wajib sunnahnya dilaksanakan, cukup, itu pas. Tapi di samping kita ini ada seseorang yang butuh air, kehausan. Nah, maka kita melaksanakan sunnah wudu dengan itu hukumnya haram. Ambil yang wajibnya, sisakan untuk dia minum. Disebut hayawan. Kalau kan ada 5 macam apa? Ada yang namanya hayawan muhtaram. Hayawan muhtaram itu artinya hayawan-hayawan yang dimuliakan oleh syar'i, yang haram untuk dibunuh. Nah, itu ketika di sisi kita, di dekat kita ada hayawan muhtaram yang membutuhkan air, kita wajib mendahulukan dia daripada wudu kita. Pertama, sunnahnya mungkin gak usah dilaksanakan sunnahnya, lebihnya buat dia yang butuh. Sekalipun misalkan wajib, waduh, ini air segini-gininya, jangankan untuk melengkapi dengan sunnah wudu, yang wajibnya pun belum tentu cukup. Ini pas-pasan yang wajib, mendingan gak usah wudu, kasih air itu sama hayawan muhtaram. Hayawan muhtaram itu bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan hewan. Ada kambing kehausan, kalau nggak dikasih air mati ini kambing. Ada kucing kehausan, kalau nggak dikasih air ini mati ini kucing. Kasih airnya, kita wudu ganti bisa pakai tayamum.
Tapi ada hayawan yang ghair muhtaram, yang tidak dimuliakan oleh syar'i, yang halal untuk dibunuh, Pak. Di antaranya yang pertama kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Itu meskipun dia kehausan, biarkan saja, mendingan wudu. Yang kedua, wazani muhsanu, orang yang berzina muhsan, sudah beristri, sudah bersuami, zina, itu biarkan. Yang ketiga, tarikis sholat, orang yang senantiasa meninggalkan sholat. Wah, dia udah gak mau sholat, ngakunya Islam, tapi gak mau sholat, udah biarkan, dengan pakai wudu air itu. Kemudian yang keempat apa lagi? Yang keempat ada namanya wal kalbul akur, anjing galak. Setiap ada orang lewat diterkam, suatu saat dia kehausan, itu udah biarin, kalau perlu biar cepat mati. Yang kelima adalah khinzir, babi mau baik, mau jinak, mau galak, itu kalau biarkan saja. Nah itu selain itu. Kemudian ada lagi satu lagi yang keenam adalah orang murtad. Yang murtad bermuhtaram. Itu. Nah selain daripada itu, kita harus menolongnya. Meskipun itu kafir, tapi kafirnya dini bukan harbi. Ya. Kita ada wudu air buat pas untuk wudu, mendingan dikasih buat menolong dia. Kita wudu bisa diganti dengan air. Saat catatan kafirnya dini. Wanadban bidraki jama'atin, selanjutnya para jamaah rahimakumullah, kalau tadi hukumnya wajib wudu dengan melaksanakan yang wajibnya saja karena habis waktu sholat atau karena airnya terbatas sedikit. Yang kedua ini hukumnya sunnah. Ini sunnah melaksanakan yang wajibnya saja. Hukum fikih itu bisa berubah-ubah tergantung kondisi. Sebelumnya kita sunnah kumur-kumur sebelum wudu. Sunnah apa? Kalau membasuh 3 kali. Ini malah sunnah tidak begitu. Udah sunnah yang wajibnya saja. Ketiga apa? Bihidraki jama'atin, karena kita mengejar berjamaah, takut ketinggalan berjamaah. Itu. Ketinggalan berjamaah itu artinya tidak kebagian jamaah. Kalau masih ketemu jamaah maka masalah. Ini baru 1 rakaat, wudu sempurnakan baru 1 rakaat. Ini imam sudah tasyahud, nah itu baru. Itu imam udah tasyahud akhir, berarti sebentar lagi kelar. Kita wudu percepat, Pak. Takut gak kebagian jamaah. Tapi kita kan sengaja. Dah kalau jamaah lama, mendingan sendiri lebih cepat sholatnya. Lidrong ijamaah lam yurja wairuha. Kemudian lam yurja wairuha makilah diwujubihi kadaki, yang bagi taqdimu alaiha nadhiru ma marra bin nabi taqdimil faiti bi ghairi bi'udrin al-hadirati wa infaqatil jama'ati. Nah, ini ada kalimat musabbal, itu artinya ini berhubungan dengan ayat yang diwakafkan. Itu kalau itu kan ini air kita sendiri, misalkan punya kita di rumah, itu ini air punya kita sendiri.
air ini air wakaf nih, sumbangan buat minum, ini air minum, digunakan untuk bersuci nggak boleh, gitu, untuk minum. Suci. Tapi sesuatu hal yang haram itu suatu saat mungkin bisa hilang haramnya, karena ini berhubungan dengan seseorang yang menyumbangkan ini. Masih ada orangnya nih, saya mau kencing, kebetulan di kamar mandi, di toilet mati airnya. Ini istri ya bukan menghinakan, kan kita juga enggak, wah, kita ngasih air minum ternyata digunakan buat itu. Kalau tahu yang ngasih itu bisa tersinggung juga. Permisi, ini maaf yang karena tidak ada air lagi, saya mencari pakai air ini yang jualan. Oh ya silakan, ya nggak masalah. Itu satu hal tersebut. Nah, ini yang tadi, itu seperti tadi dijelaskan. Ini air untuk minum, gunakan untuk bersuci, haram hukumnya. Suci asalkan itu dari airnya mensucikan. Yaitu tanya sama yang mewakafkannya. Makanya ketika ada seseorang mewakafkan sesuatu kepada masjid, ya, karena wakaf itu ada wakaf mutlak, ada muqayyad, ada wakaf secara mutlak umum, silakan yang penting bermanfaat. Itu ada wakaf secara khusus muqayyad, ini saya wakaf khusus untuk sholat di karpet. Itu gak boleh digunakan buat gelar-gelar yang lain selain buat sholat. Itu memang wakaf itu. Makanya kita mungkin agak sedikit ketika ada orang yang mewakafkan sesuatu kepada masjid, nah kita harus agak jeli bertanya, ini wakaf, misalkan bentuknya karpet. Kalau kita sudah paham, oh ini untuk sholat nih, meskipun nggak ditanya. Nah kalau sudah paham begitu berarti jangan digunakan kecuali buat sholat, untuk kemaslahatan masjid. Yaitu intinya karpet untuk kemaslahatan masjid. Di luar kemaslahatan masjid jangan digunakan. Itu wakaf. Karena wakaf pun sama amanah. Tapi kalau kalimatnya lain lagi, karena kalau orang yang paham tentang wakaf begini, biar lebih manfaat, meskipun ini tempatnya di masjid, seperti tadi saya wakafkan ini untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan umat, termasuk sholat, termasuk yang lain, kumpulan yang lain, yang penting manfaat, silahkan. Gak karena ditutup masjid, karena berbuat amal itu bukan hanya di dalam masjid, yaitu mencari pahala itu. Nah kita pun kedepannya seperti itu saja. Kalau mau wakaf sesuatu itu biar lebih banyak manfaatnya lagi. Masjid itu sudah ada yang namanya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Di situ sudah diamanati oleh semua jamaah bahwa ini yang istilahnya berwenang mengatur bagaimana masjid, keberjalanan kemakmuran masjid. Nah, meskipun hakikatnya yang namanya masjid itu milik bersama, milik Allah, siapapun yang mau memanfaatkannya, yang penting itu adalah kemakmuran masjid, silahkan. Adapun tugas DKM yaitu mengatur kemakmurannya. Nah, nanti kita kan kalau mau sesuatu ini izin masih apa ini? Ya nggak ada lagi kecuali pada DKM yang sudah kita amanatkan, yaitu mengatur segala hal apa yang ada di masjid. Benda-bendanya harus diapakan, dan nanti adapun benarnya berarti benar menjalankan amanahnya. Ketika mengizinkan hal sesuatu yang tidak benar, dosa juga bagi pengurusnya. Itu DKM sama, karena itu amanah kita.
Kalau diizinkan lain lagi, halal lagi. Makanya dari suatu saat haram itu bisa hilang. Itu. Karena wakaf itu lain. Wakaf itu kan semacam apa? Hak guna pakai. Itu lain dengan hibah. Kalau hibah kan menyerahkan. Itu. Ini wakaf, hak guna pakai, wakaf. Ketika kita tanya sama yang mewakafkan, ini boleh jadi digunakan, oh silahkan, ya nggak masalah. Apalagi udah dari awal dijelaskan seperti tadi, wakaf mutlak silahkan. Itu yang penting pertama airnya memang air yang suci dan mensucikan, masih air murni, jangan dicampur kopi. Mentang-mentang panas dicampur kopi aja. Itu cuma dipanasin, campur lagi air dingin biar hangat buat wudu, itu sah boleh. Mandi wajib, itu subuh masak air aja buat mandi sah. Itu seukuran gimana panasnya, sekuatnya. Kalau nggak dicampur masih kuat silahkan. Tapi kalau nggak kuat jangan maksain. Kamu dingin. Yang nggak boleh itu, ya bukan boleh, makruh menggunakan air musammas. Tahu air musammas Pak? Musammas itu air yang panas kena sinar matahari. Air kejemur panas, lagi panas-panasnya makruh digunakan. Makruh itu bukan berarti tidak boleh, makruh. Kenapa? Karena di situ mengandung penyakit. Tapi kalau sengaja dimasak masalah. Itu mustakmal. Yang sah cuma yang pertama saja. Ada air 1 gayung, ya bisa saja. Yang pertama ambil buat muka, dibasuh. Setelah itu udah nggak bisa buat ini lagi. Nah itu, ketika digunakan buat yang lain, yang ini yang pakai mustakmal. Itu karena ini bekas. Jadinya mustakmal itu di dalam air yang kurang dari 2 ulat, 1 gayung udah pasti kurang. Itu. Kecuali airnya banyak, lebih dari 216 liter, silakan. Nah kalau 1 gayung, caranya bisa saja wudhu 1 gayung, dituang, pegangin misalkan 1 orang pegang sedikit. Tapi kalau dicelup tangannya begini, ini ada bekas muka. Itu tetap jadi mustakmal, tidak sah wudunya. Yang sah cuma membasuh mukanya saja, karena itu urutan pertama. Itu iya. Ketika kita ada luka di bagian yang wajib dalam wudu, di muka, kemudian di tangan, di kaki, di bawah mata kaki, terus ditutup perban, pasti tutup perban biasanya. Dan ini tidak boleh kena air, kata dokter. Itu kata dokter, ini nggak boleh kena air. Kalau kena air bisa tambah parah, jangan dipaksakan. Bagaimana wudunya? Pertama wudu, silahkan seperti biasa wudu. Kemudian yang bagian ketutup perbannya cukup diusap. Setelah selesai wudu, tayamum. Itu tayamum. Jadi wudu juga, tayamum juga. Tayamum untuk apa? Untuk mengganti bagian luka yang ketutup perban. Karena ini bukan diusap aslinya, harusnya dibasuh. Itu tayamum. Jadi kalau wudu saja diusap gak tayamum tidak sah.
tayamum saja tidak sah. Kenapa tayamum saja tidak sah? Karena di sini masih ada bagian yang sehat yang bisa dimasuk. Maka dijelaskan di situ. Itu wudu juga, tayamum juga. Itu. Makanya kalau sekarang pernah disaksikan hanya cukup dengan tayamum karena itu ya, kalau memang itu silakan. Tapi kalau kita ingin ikhtiyat, ingin mendingan dikodok lagi. Itu. Saya dulu pernah berbaring di rumah sakit kurang lebih 2 minggu. Nah, itu gak bisa sholat, setiap sholat gak bisa. Karena kita ambil misalkan masyarakatnya aja, orang sedang sakit aja berbaring, boro-boro buat wudu, boro-boro buat tayamum, udah saya anggap gak bisa wudu, gak bisa tayamum. Itu. Mari begitu datang waktunya sholat dihormati waktu terus saja. Begitu selesai 2 minggu bisa sholat dibayar selama 2 minggu. Itu sholat yang selama itu kita sholat dihormati waktu. Kenapa? Meskipun wudu gak sempurna, tayamum apalagi gak bisa. Lihat masyarakatnya orang lagi gak berdaya. Itu. Ya. Dikodok saja. Tapi tetap setiap masuk waktu sholat dia sholat. Tapi judulnya sholat dihormati waktu, hanya menghormat waktu sholat. Fadilahnya apa? Setelah orang mengerjakan sholat dihormati waktu, apabila dia tidak cukup umur sebelum membayar sholatnya, itu tidak akan jadi hutang. Itu. Tapi bisa aja kalau kita kan mikir begini, ngapain sholat kalau nanti harus dikodok lagi, udah aja nanti sekalian, ya bisa saja. Tapi kalau umur kita nggak nyampe buat kodok, hutang. Gitu, paham Pak? Gitu. Jadi seperti tadi kembali, kalau ada luka seperti itu, luka. Gitu. Wudu juga, kemudian tayamum juga. Saya juga nggak pernah, makanya jadi ujung-ujungnya saya bayar kodok. Saya nggak pernah itu. Bukan ada luka, ini dibalut apa? Ada jarum infus ini kan otomatis nggak bisa wudu sama sekali, kehalang perban. Itu tayamum pun nggak bisa. Orang katanya bisa tayamum, kalau yang lain kayak dinding atau apa saja di sekitarnya buat tayamum. Bagi saya tayamum bukan seperti itu. Bukan bagi saya, yang saya pernah pahami, tayamum bukan seperti itu. Tayamum itu bukan dengan debu, tapi dengan tanah yang berdebu. Tetap harus ada tanahnya. Itu. Gak bisa tempel di jok mobil, tempel di jok pesawat, tempel di dinding, tempel di benda sekitar aja. Nah, satunya tetap harus ada tanahnya, tanah yang berdebu. Karena ada tanah yang tidak berdebu. Tanah apa? Tanah basah. Ya Allah, tanah basah ada debunya gak? Itu kalau yang di pesawat ya gitu. Iya. Makanya saya meskipun ada pimpinan travel ngarahkan begitu, saya mah nggak begitu. Wudu aja dari bawah. Itu. Iya, bisa. Wudu dari bawah sebelum naik pesawat udah punya wudu begitu adan waktunya sholat tinggal sholat di pesawat. Gitu. Kalau misalkan ternyata batal juga, hadas juga di pesawat, itu tinggal nunggu. Itu kan jaraknya jauh, bisa jamak takhir nanti. Kalau enggak pesawat juga bayar kodok saja ketika sudah turun. Allah bisawab. Keburu dingin kopinya. Maaf, mudah-mudahan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.